Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yasin, NIM saya 2336572011010. Pada kesempatan kali ini, saya membuka materi dengan memperkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu XT3 atau Extended File System 3, yang dimana XT3 ini merupakan salah satu file system yang sangat penting dalam dunia sistem operasi Linux. Lalu di sini saya juga mencantumkan nama saya sendiri sebagai identitas pemilik materi ini. Lalu pada slide pertama ini berfungsi sebagai judul atau pembuka halaman untuk halaman-halaman selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke materi pembahasannya, yang dimana di slide selanjutnya ada pengenalan tentang ext3, yaitu ext3 ini adalah sistem file yang digunakan di Linux dan merupakan pengembangan dari ext2 atau Extended File System 2 untuk meningkatkan keandalan. Jadi, pengembangan ini dilakukan karena ext2 atau Extended File System 2 memiliki kelemahan dalam hal pemulihan data ketika sistem mengalami crash atau mati mendadak. Dengan adanya ext3 ini, keandalan sistem penyimpanan data menjadi lebih baik dan juga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Lalu di slide selanjutnya ada tentang pengertian file system, yang dimana file system ini adalah metode untuk mengatur, menyimpan, dan juga mengelola data di media penyimpanan agar mudah diakses. Jadi, metode ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur serta menyimpan dan juga mengelola data di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, jadi tanpa file system ini, data akan tersimpan secara acak dan sulit diakses. Oleh karena itu, file system berperan penting agar data bisa dibaca, ditulis, dan juga dihapus secara teratur. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ext3 sebagai file system Linux, yang dimana ext3 ini dirancang khusus untuk sistem operasi Linux dan banyak digunakan karena stabilnya. Jadi, file system ini digunakan karena dikenal dengan stabil dan juga cocok untuk kebutuhan. Jadi, baik server maupun komputer pribadi, stabilitas ini membuat ext3 menjadi pilihan utama dalam waktu yang cukup lama sebelum muncul file system generasi yang baru. Di slide selanjutnya ada konsep journaling, yang dimana journaling adalah proses pencatatan dan juga perubahan data sebelum benar-benar disimpan ke disk atau ke hard disk. Jadi, journaling ini merupakan sebuah proses pencatatan setiap perubahan data ke dalam jurnal terlebih dahulu. Jadi, sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan ke hard disk atau disk, dengan cara ini sistem memiliki catatan aktivitas yang bisa digunakan jika terjadi gangguan. Jadi, secara simpelnya ini sebagai mungkin seperti kayak backup lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena sistem memiliki catatan aktivitas yang digunakan jika terjadi gangguannya. Lalu di selanjutnya ada tujuan journaling pada ext3, yang dimana tujuannya untuk mencegah kerusakan data dan juga mempercepat pemulihan saat sistem crash. Jadi tujuan dari journaling ini, seperti yang saya jelaskan tadi, jika sistem tiba-tiba mati atau crash, ext3 ini dapat melihat jurnal untuk mengetahui perubahan apa saja yang belum selesai, sehingga tidak perlu memeriksa seluruh isi disk atau seluruh isi hard disk, yang dimana hal ini membuat proses recovery menjadi jauh lebih cepat. Lalu pada slide selanjutnya ada keunggulan pada ext3, yang dimana ext3 ini unggul dalam hal stabilitas, kecepatan recovery, dan juga keamanan data. Seperti yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya tadi, saya banyak menyinggung tentang stabilitas, kecepatan recovery, dan juga keamanan data pada ext3 ini. Dan itu sudah masuk ke dalam keunggulan dari ext3, yang dimana
Keunggulan inilah yang membuat ext3 ini banyak digunakan dalam lingkungan Linux, terutama pada sistem yang membutuhkan keandalan yang tinggi. Lalu di slide selanjutnya tentang integritas dan juga keamanan data ya. Integritas dan juga keamanan data, yang dimana ext3 ini menjaga agar data dan metadata tetap konsisten meskipun terjadi gangguan sistem. Jadi ext3 ini mampu menjaga integritas data dan juga metadata, yang dimana artinya ini data tetap konsisten meskipun terjadi gangguan sistem seperti mati listrik. Nah, seperti mati listrik itu salah satu contoh yang bisa kita ambil. Jadi dengan bantuan journaling ini, ext3 dapat memastikan bahwa struktur file sistem tidak rusak dan juga data tetap aman. Jadi kita bisa lebih merasa aman lah tentang jikalau ada gangguan sistem seperti mati listrik. Karena ext3 juga menggunakan sistem journaling yang dimana itu bisa memastikan bahwa struktur file system tidak rusak dan juga data kita masih tetap aman. Lalu di slide selanjutnya ada kinerja dan juga kecepatan dari ext3 ini, yang dimana dengan journaling ext3 ini mampu mengoptimalkan akses disk dan juga meningkatkan performa. Jadi sistem tidak perlu melakukan pengecekan menyeluruh saat booting setelah crash, sehingga waktu akses dan kinerja sistem menjadi lebih efisien dibandingkan file sistem tanpa journaling. Jadi itu adalah kinerja dan juga kecepatan dari ext3 yang bisa kita ketahui sejauh ini. ext3 ini sangat-sangat mempunyai sangat banyak keunggulan. Jadi dibandingkan dengan ext2 atau Extended File System 2, ext3 ini benar-benar melakukan sebuah perubahan dan sangat-sangat menutupi dari kekurangan dari ext2 atau Extended File System 2. Dan nanti mungkin saja untuk perubahan selanjutnya atau generasi yang versi barunya nanti mungkin akan lebih sangat-sangat bagus lah ya seharusnya ketimbang ext3 ini. Mungkin akan lebih banyak lagi yang akan dirubah atau ditambahkan daripada kinerja atau keunggulan dari ext3 ini. Jadi di slide selanjutnya ada kompatibilitas ext3 dengan ext2. Jadi ext3 ini tetap kompatibel dengan ext2 dan bisa dikonversi tanpa format ulang. Jadi file system kompatibilitasnya dengan salah satu kelebihan dari ext3 ini adalah kompatibilitasnya dengan ext2, yang dimana file system ext2 ini dapat dikonversi menjadi ext3 tanpa harus melakukan sebuah format ulang, yang dimana ini sangat menguntungkan karena data lama tetap aman dan juga tidak perlu dipindahkan. Jadi ini sangat-sangat berguna ya, dan sangat-sangat menunjukkan bahwa ext3 ini sangat-sangat mempunyai keunggulan lebih dibandingkan ext2. Karena kenapa? Karena ini dapat menguntungkan data lama tetap aman dan juga tidak perlu dipindahkan. Jadi kita bisa tahu bahwa ext3 ini atau Extended File System 3 ini sangat-sangat recommended lah. Lalu di
Lalu di slide selanjutnya ada proses recovery file system, yang dimana saat booting, sistem hanya memeriksa jurnal sehingga proses recovery lebih cepat. Nah, eh, jadi proses pemulihan ini atau recovery ini akan terjadi ketika sistem mengalami gangguan. Misalnya ketika listrik padam, seperti yang saya berikan contoh tadi sebelumnya, eh, misalnya listrik padam secara tiba-tiba atau sistem mengalami sebuah crash atau mati mendadak. Pada file sistem ini tanpa journaling seperti ext2, sorry, atau extended file system 2, ketika terjadi crash, sistem harusnya melakukan pengecekan keseluruhan isi disk atau keseluruhan isi hard disk, yang dimana proses ini bisa memakan waktu yang lama, terutama jika kapasitas penyimpanan sangat besar. Nah, maka dari itu berbeda dengan ext2 atau extended file system 2, ext3 ini memiliki jurnal yang mencatat setiap perubahan data dan juga metadata. Jadi saat sistem dinyalakan kembali, ext3 ini tidak perlu memeriksa seluruh hard disk, melainkan cukup membaca jurnal untuk mengetahui transaksi mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Jadi dengan cara ini, sistem dapat langsung melanjutkan atau membatalkan perubahan yang belum sempurna. Jadi inilah alasan mengapa ext3 ini memiliki waktu recovery yang jauh lebih cepat dan lebih aman dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu ext2 atau extended file system 2. Lalu di slide selanjutnya kita akan menampilkan tentang perbandingan ext2 dan juga ext3, yang dimana perbedaan utamanya itu adalah ext3 ini menggunakan journaling, sedangkan ext2 tidak. Nah, mengapa ext3 ini dikembangkan sedangkan ext2 ini sebenarnya cukup cepat dan juga ringan, namun memiliki kelemahan besar karena tidak memiliki fitur journaling. Nah, itu adalah sebuah alasan utama bahwa jika terjadi kegagalan sistem, ext2 ini atau extended file system 2 beresiko mengalami kerusakan data dan juga membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Jadi ext3 ini hadir sebagai solusi dari kelemahan tersebut dengan menambahkan fitur journaling, tanpa mengubah struktur data dari ext2 atau extended file system 2. Jadi secara performa, ext3 ini sedikit lebih lambat karena harus mencatat data ke jurnal. Namun perbedaan ini sangatlah kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh, yaitu seperti keamanan dan juga keandalan data. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, ext3 ini lebih disarankan untuk digunakan dibandingkan ext2 atau Extended File System 2 atau Extended File System 2. Jadi itu saja perbandingan dari ext2 dan juga ext3 yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembuatan file system ext3, yang dimana ext3 ini dapat dibuat dengan mempartisipasi disk lalu memformatnya menggunakan perintah Linux. Jadi proses pembuatan file system ext3 ini biasanya dimulai dengan melakukan partisipasi pada media atau penyimpanan menggunakan tools seperti fdisk atau parted. Jadi setelah partisipasi ini dibuat, langkah berikutnya adalah memformat partisipasi tersebut menggunakan perintah Linux, misalnya mkfs .ext3. Jadi pada proses ini akan menyiapkan struktur file system serta jurnal yang digunakan untuk mencatat perubahan data. Biasanya pembuatan ext3 ini dilakukan saat instalasi sistem
sistem operasi Linux, instalasi sistem operasi Linux, atau ketika administrator ingin menyiapkan disk yang baru. Jadi kita penting untuk diingat bahwa proses format akan menghapus data lama, sehingga harus dilakukan dengan secara hati-hati. Secara hati-hati. Jadi kita ke slide selanjutnya, yaitu slide selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan juga keterbatasan dari ext3, yang dimana ext3 ini kuat dan juga stabil, namun mulai tergantikan oleh file system yang lebih baru. Eh, karena file system ini sangat stabil dan juga aman dan memiliki proses recovery yang cepat. Selain itu, ext3 juga mendukung kompatibilitas dengan ext2, sehingga memudahkan proses migrasi tanpa harus memformat ulang hard disk tersebut. Namun, ext3 juga memiliki keterbatasan, yang dimana seiring berkembangnya teknologi penyimpanan, ext3 ini mulai kalah dalam hal performa dan juga fitur dibandingkan file system yang lebih baru seperti ext4 atau dan juga XFS atau BTRFS, yang dimana ext3 juga memiliki batasan ukuran file dan juga partisipasi yang lebih kecil dibandingkan generasi terbarunya. Oleh karena itu, meskipun ext3 ini masih bisa digunakan oleh banyak sistem modern, mulai beralih ke file system yang lebih canggih. Jadi, sistem modern sekarang, mereka sudah mungkin banyak yang sudah tidak menggunakan ext3 lagi, dan sudah mulai update ke generasi-generasi terbaru dari ext3 ini. Jadi, di slide terakhir ini ada kesimpulan, yang dimana ext3 ini adalah eh, sebagai kesimpulan dari materi ini, kita dapat memahami bahwa ext3 ini merupakan file system Linux yang dirancang untuk meningkatkan keandalan sistem penyimpanan data, dan juga bisa menambahkan fitur journaling, yang dimana ext3 ini mampu menjaga konsistensi data, mempercepat proses recovery, dan juga mengurangi risiko kerusakan data akibat gangguan sistem. Jadi ext3 ini juga menjadi jembatan penting dalam evolusi file system Linux, karena menjadi dasar pengembangan dari ext4 yang lebih modern. Oleh sebab itu, maka mempelajari ext3 ini tidak hanya penting untuk memahami sistem yang lama, tetapi juga untuk memahami konsep dasar file system Linux secara keseluruhan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada eh, penyampaian materi saya kali ini. Mungkin dari cara saya menjelaskan mungkin masih banyak sekali kekurangan, karena saya masih dalam proses pembelajaran seperti ingin menyampaikan materi, karena saya masih baru lah. Itu pun juga karena tugas yang diberikan oleh Pak Adi Chandra, maka saya belajar untuk bagaimana cara menyampaikan materi, dan inilah hasil yang bisa saya berikan. Mungkin masih banyak sekali kurangnya, dan lebihnya mungkin sangat-sangat sedikit atau minim. Tapi saya sangat-sangat bersyukur karena saya bisa melakukan sebuah hal baru yang menurut saya ini sebuah hal yang sangat-sangat saya suka juga ya. Karena saya sebenarnya lebih suka bicara. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang mungkin mau menonton video ini atau sekedar mau menambah wawasan. Mungkin begitu saja dari saya untuk penjelasan hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.